Padahal Nabi SAW panutan kita mengajarkan standar yang sama sekali berbeda, bahwa kebenaran itu tidak menjadi benar hanya karena banyaknya orang yang suka. Kebenaran tidak menjadi bernilai karena viral, dan seseorang itu tidak menjadi mulia hanya karena dia mendapatkan tepuk tangan yang bergemuruh oleh publik. Ukuran yang dibawa oleh Nabi SAW lebih tinggi daripada itu semua. Ukuran itu adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengar doa Nabi SAW sepulang dari Taif. Ilahi, anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila aduwin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, lakal udba hatta tarda, wala hawla wala quwwata illa bika. Ya Allah, Tuhanku, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Rabbnya semua orang-orang yang mustad'afin, yang dilemahkan. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan nasibku? Apakah kepada orang-orang yang jauh ini, yang mereka memasang muka yang masam dan menyeramkan? Ataukah Engkau serahkan urusanku ini kepada musuh yang Engkau berikan kuasa untuk menghakimi dan menghinaku? Tapi satu yang aku pinta, ya Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Cukup ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan pedulikan semua tentangan, semua intimidasi, semua caci maki, semua lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang itu. Selama Engkau ridho, selama Engkau tidak marah dan murka kepadaku, selama aku berada tegak lurus di atas jalan kebenaran ini, ya Allah, aku tidak pedulikan berapa likes, berapa views, berapa engagement yang ada untuk dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang menempati kedudukan yang khusus di hati kaum muslimin. Bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang hakiki. Kita hidup saat ini dalam zaman yang sering dan paling terkoneksi sepanjang sejarah umat manusia. Satu sentuhan jari kita dapat membuat kita terhubung dengan jutaan manusia di berbagai belahan dunia. Pesan yang kita kirim dapat melintasi benua dalam hitungan detik. Media sosial membuat seseorang itu dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh orang lain, bahkan mereka yang tidak pernah ditemukannya. Teknologi kecerdasan artifisial semakin memperpendek jarak antara manusia, informasi, dan pengetahuan. Tetapi di tengah konektivitas yang luar biasa itu, muncul sebuah kesenjangan yang semakin terasa dalam hidup kita ini. Ketika manusia semakin mudah terhubung dengan dunianya, tetapi dia semakin sulit terhubung dengan dirinya sendiri, bahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta.
Kita online hampir sepanjang hari, tetapi hati kita tidak selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki ribuan kontak di smartphone kita, tetapi tetap kita ini merasa kesepian. Maka disinilah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki relevansi yang sangat kuat. Membaca perjalanan hidup Rasulullah bukan hanya sekedar mengenang kehidupan seorang tokoh besar yang hidup di masa lalu di abad ke-7 Masehi. Sirah Nabi adalah cermin untuk memahami bagaimana seorang manusia itu menjalani kehidupannya dengan satu koneksi yang paling fundamental dalam hidup kita, yaitu koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Apa yang membuat Rasulullah mampu berdiri tegak menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya, terutama setelah beliau dilantik menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengalami penolakan, penghinaan, pemblokiran, pemboikotan, kehilangan orang-orang yang dicintai, bahkan terusir dari tanah kelahirannya, menghadapi peperangan, pengkhianatan, bahkan diancam pembunuhan. Tapi semua itu tidak pernah membuat beliau sallallahu alaihi wasallam kehilangan koneksi. Sebab pusat kehidupan sang nabi ini bukan manusia. Pusat kehidupan beliau bukan popularitas, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan harta, bukan pula penilaian publik. Sebab yang menjadi pusat kehidupan sang nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengabadikan orientasi hidup ini dalam satu ayat surat Al-An'am 162. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya adalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ini telah menawarkan sebuah statement kehidupan yang sangat fundamental bagi kita, bahwa hidup yang memiliki orientasi adalah ketika Allah menjadi pusat orientasi hidup itu. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, maka penderitaan tidak akan kehilangan makna. Kesuksesan tidak akan melahirkan kesombongan. Kekuasaan tidak akan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Kehilangan orang yang dicintai tidak membuat manusia kehilangan harapan, karena salah satu rahasia ketangguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menariknya jamaah dirahmati Allah, perubahan besar yang dibawa oleh sang nabi untuk lingkungannya masyarakat Mekkah, lalu kemudian untuk lingkungan masyarakat yang baru dibangunnya tumbuh di Madinah, bahkan untuk seluruh peradaban manusia. Tidak dimulai perubahan itu dari titik yang namanya istana. Tidak dimulai perubahan itu dari pusat-pusat kekuasaan atau panggung politik. Tapi beliau memulai itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari sebuah gua. Gua itu adalah Gua Hira. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi pemimpin masyarakat, Rasul mengalami fase di mana beliau bertahannus, berkontemplasi yang mendalam, sehingga turunlah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum mengubah dunia ini, wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam raya ini. Mari kita perhatikan baik-baik saudaraku. Perintah di dalam ayat Iqra itu tidak berdiri sendiri. Perintah itu diikat dengan bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu.
sebuah pesan yang sangat mendalam, di mana Islam tidak memisahkan ilmu dari Tuhan. Pengetahuan tidak boleh kehilangan orientasi moralnya. Kecerdasan tidak boleh kehilangan kebijaksanaan, dan teknologi tidak boleh kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itulah, ilmu yang tidak terkoneksi dengan nilai ketuhanan dapat berubah menjadi alat kesombongan dan eksploitasi, bahkan penghancuran massal bagi umat manusia. Karena itu, peradaban yang dibangun oleh baginda Rasul SAW bukan sekedar peradaban yang berpengetahuan, Iqra, tetapi peradaban yang memiliki arah ketuhanan, yaitu Bismi Rabbik, dan tanggung jawab kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengenang kembali salah satu episode paling menggetarkan dan paling mengharukan dalam sirah Nabi SAW. Pada saat beliau di Taif, dia datang membawa dakwah, dia datang membawa cahaya, tetapi justru cahaya itu mendapatkan penolakan dan perlakuan yang sangat menyakitkan. Secara manusiawi, itu adalah sebuah peristiwa yang dapat meruntuhkan moral dan menyurutkan langkah. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan penolakan manusia itu memutus hubungannya dengan Allah. Mari kita bandingkan dengan budaya hidup kita saat ini. Ketika hidup kita berada dalam lingkaran budaya likes, berapa views kita, berapa followers kita, berapa koneksi kita, berapa engagement kita, sedikit demi sedikit, maka ukuran keberhasilan kita lalu berubah dari apakah Allah meridhai perbuatan dan tindak tanduk kita menjadi apakah manusia menyukainya. Padahal Nabi SAW, panutan kita, mengajarkan standar yang sama sekali berbeda, bahwa kebenaran itu tidak menjadi benar hanya karena banyaknya orang yang suka. Kebenaran tidak menjadi bernilai karena viral, dan seseorang itu tidak menjadi mulia hanya karena dia mendapatkan tepuk tangan yang bergemuruh oleh publik. Ukuran yang dibawa oleh Nabi SAW lebih tinggi daripada itu semua. Ukuran itu adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mari kita dengar doa Nabi SAW sepulang dari Taif. Ilahi, anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila aduwin mallaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, lakal udba hatta tarda, wala hawla wala quwwata illa bika. Ya Allah, Tuhanku, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Rabbnya semua orang-orang yang mustad'afin, yang dilemahkan. Kepada siapa Engkau akan menyerahkan nasibku? Apakah kepada orang-orang yang jauh ini, yang mereka memasang muka yang masam dan menyeramkan? Ataukah Engkau serahkan urusanku ini kepada musuh yang Engkau berikan kuasa untuk menghakimi dan menghinaku? Tapi satu yang aku pinta, ya Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Cukup ya Allah, selama Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak akan pedulikan semua tentangan, semua intimidasi, semua caci maki, semua lemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang itu. Selama Engkau ridho, selama Engkau tidak marah dan murka kepadaku, selama aku berada tegak lurus di atas jalan kebenaran ini, ya Allah, aku tidak pedulikan berapa likes, berapa views, berapa engagement yang ada untuk dakwah ini. Mari kita ingat lagi bagaimana puncak keteguhan itu tampak
dalam perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berada di dalam Gua Thur, dan orang-orang Quraisy berada persis di atas kepala beliau. Kalau mereka mau menundukkan kepalanya, lebih jeli melihat ke bawah, sebuah pintu gua yang terhalang oleh sarang laba-laba dan terdistraksi oleh adanya burung merpati yang sedang bertelur, maka mereka pasti akan melihat sosok Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Situasi itu sangat tampak, sangat genting. Tapi Al-Quran merekam satu kalimat yang keluar dari lisan baginda Rasul SAW kepada Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Bayangkan, sang Rasul masih memikirkan sahabatnya yang gemetaran, takut ditangkap, takut ketahuan Rasulullah SAW. Dia masih memiliki keteguhan hati yang luar biasa, karena dia memiliki keyakinan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Kalimat ini bukan sekedar ungkapan yang sangat, atau bukan sekedar ungkapan optimisme belaka. Dia adalah sebuah worldview. Rasulullah tidak pernah menafikan adanya bahaya yang ada tepat di depan mata beliau. Beliau tidak pernah berpura-pura bahwa musuh tidak ada. Ada musuh itu, ada bahaya itu. Dia tidak pernah berpura-pura dan menutup-nutupi fakta. Itulah pemimpin sejati. Tetapi di tengah realitas bahaya yang mengancam itu, seorang pemimpin sejati dia melihat celah. Dia memiliki keyakinan, dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Allahu akbar walillahil hamd. Inilah perbedaan antara optimisme kosong dengan iman. Optimisme berkata semuanya akan baik-baik saja, tetapi iman justru berkata apapun yang terjadi kita akan hadapi dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Maka orang-orang beriman dapat tenang tanpa harus menyangkal fakta dan kenyataan, tidak denial. Dia dapat melihat masalah dengan jernih sekaligus melihat pertolongan Allah dengan penuh keyakinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak momentum-momentum yang indah dan menggetarkan bersama Rasulullah SAW kalau kita ingin belajar dan bercermin berkaca kepada beliau. Kenapa Al-Quran itu turun? Dan kemudian Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Karena hanya dengan memahami, membaca, menghayati perjalanan sirah Nabi SAW, kita baru bisa dapat mengimplementasikan ajaran-ajaran Quran ini. Al-Quran bukan teori-teori melangit, teori-teori kosong, tetapi dia hidup membumi, berpijak di atas realitas. Karena apa? Karena dipandu oleh seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan nilai-nilai Al-Quran itu hidup di atas bumi, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, menjadi rahmat bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, bagi binatang, bagi alam mineral, hutan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena diutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah,
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sebelum kita mengakhiri khutbah ini dengan doa, mari kita renungi bahwasanya sirah Nabi itu mengajarkan sebuah pelajaran sederhana tetapi sangat mendalam. Manusia tidak cukup hanya terkoneksi dengan dunia. Manusia membutuhkan koneksi yang sangat kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itu pertanyaan yang paling penting buat kita tanya pada diri kita, bukan seberapa sukses saya, bukan pula seberapa banyak orang mengenal saya, tapi yang harus kita tanya, seberapa dekat hidup saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa manusia yang paling kuat bukan manusia yang tidak pernah mengalami rasa takut, tidak pernah menangis, atau tidak pernah mengalami kegagalan. Manusia yang kuat adalah manusia yang ketika seluruh sandaran dunia runtuh, dia masih memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Maka di tengah dunia yang semakin terkoneksi, inilah saatnya kita untuk melakukan reconnecting, hubungan kita kembali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kita bagaimana kita menjalani hidup, tetapi beliau mengajarkan bagaimana menjalani hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya,
Kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.